apakah kebaikannya ini terus kemudian terhapus dengan dosa yang terjadi di masa sekarang ini? Dan apakah perceraian ini juga diinginkan oleh anak-anaknya? Nah ini, jika ada satu keinginan untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi, apakah Randy ini tidak pantas untuk diberikan kesempatan terakhir ini? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama sahabat saya dari Intense Investigasi dan kita akan mencoba untuk mengulik beberapa berita yang saat video ini dibuat sedang viral dan dibicarakan oleh netizen di jagat maya dan jagat nyata. Halo pemirsa Intense, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko dan kita akan bahas kali ini mengenai apa mas? Lady Nayawan. Kasus yang udah hampir 1 bulan ya ini bergulir. Oke, Mas Denny, ini Lady Nayawan ini kan diketahui saat ini kan sudah sudah menggugat cerai Randy ya Mas ya. Terus belakangan ini dia itu konsul ke salah satu pendeta nih Mas. Mungkin akankah ada atensi untuk dia itu menarik kembali gugatan cerainya itu kepada Randy Mas? Mungkin dari penerawangan Mas Denny sendiri seperti apa? Five of Coins atau Five of Pentacles, kalau pendetanya pasti akan menyarankan untuk ya tetap bersama ya, karena apalagi dalam Nasrani itu sebenarnya perceraian itu tidak diperbolehkan. Tapi yang saya lihat di sini memang ada sebuah emosi yang muncul saat kemudian Lady ini menyampaikan keinginannya untuk bercerai dan melakukan gugatan. Dan kemarin sempat saya juga lihat kartu, kalau sekarang saya lihat, nah, The Knight of Cups, adanya perasaan yang membara, menggebu-gebu, sehingga dia perlu untuk menyampaikan dan terus kemudian melayangkan gugatan perceraian tersebut. Dan ini sesuatu yang mungkin wajar, mengingat yang dilakukan ini kan nggak cuma sekali. Dan melihat Ace of Cups, seiring berjalannya waktu kembali perasaannya ini, jadi manusia itu kan selalu berjumpa dengan manusia yang lain, dan perasaan kita itu tidak hanya perasaan kita, tapi juga merupakan sebuah manifestasi dari campuran dari banyak sekali perasaan orang lain yang juga peduli sama kita. Dan misalkan mengatakan, udah ceraian aja, ngapain seperti itu, kalau gue sih udah gue ceraiin, atau dia mendengar itu kemudian menjadi panas dan melayangkan hal tersebut tadi. Tapi dia juga memikirkan tentang anak-anaknya, tentang cinta yang sudah mereka lalui yang itu lebih lama dibandingkan kejadian perselingkuhan yang dituduhkan itu tadi. Dan lagi pula, Lady saya pikir juga, nah, High Priestess merasa bahwa kadang ada satu hal yang memang ini tak nampak tapi dirasa, nampak tapi ya seharusnya tidak dirasa. Tapi yang pasti satu hal yang dia lihat adalah kalau dia di sini bercerai, artinya dia kalah. Karena di ujung sana, pasangan yang merupakan lawannya ini, itu mereka melanjutkan pernikahan. Nah, hal-hal ini terus kemudian setelah kemarahannya mereda, dan hal-hal yang terjadi kemudian ini difikirkan kembali, ya akhirnya memutuskan untuk, saya kira sih, nggak melanjutkan ya. Berarti di sini ada rasa untuk Lady ini bimbang gitu Mas? Kalau bimbang dari awal sudah bimbang, iya. Dan sekarang kalau menurut saya sih dia ini ingin agar ini semua tidak dilakukan. Jadi death ini sepertinya akan ada penghentian proses untuk perceraian. Kecuali kalau ternyata ya dia pulang terus dipengaruhi lagi oleh orang-orang di sekitarnya, diberikan masukan-masukan yang menurut dia akhirnya ya mendingan cerai aja dan sebagainya. Jadi harus hati-hati, terutama pesan saya untuk Lady, dengarkan kata hatimu. Percaya, karena nantinya orang-orang yang menyarankan itu, meskipun saya ini menyarankan untuk nggak bercerai sekalipun, kamu akan menghadapinya ini seorang diri. Jadi pastikan pilihannya adalah pilihan yang terbaik. Mas, ini menarik ya Mas, soal Randy ini kan kita ketahui dia sudah mengakui bahwasanya tato dan dihapus. Iya, dihapus. Akankah dari si Lady ini sendiri melihat perjuangannya Randy ini, jadi ibaratnya tuh dia luluh lagi gitu Mas? Mungkin kalau dari penerawangan Mas dari kalau saya lihat Lady nggak serendah itu ya melihat tato dihapus terus langsung percaya.
Lady ini seperti merasakan bahwa anaknya ini yang membutuhkan si ayahnya. Jadi kalau dia sendiri sebenarnya udah hampir antipati ya dengan apa yang terjadi. Tapi perasaan ini kan tentu saja yang dibangun lama ini kan nggak bisa hilang langsung serta-merta. Saya juga sering membacakan untuk klien-klien saya yang merupakan pasien saya ini yang bertanya, bahkan ada yang sampai dikasari, ditinggal menikah, diselingkuhi berkali-kali, apapun itu, wanita ini ternyata masih menyayangi. Mereka ini masih peduli. Karena cinta itu memang tidak serta-merta hilang. Dan ini kalau yang menonton terus merasakan juga, kenapa sih udah cerai, udah berpisah, tapi kenapa kok masih sayang ya? Itu wajar. Karena perasaan itu tumbuh selama bertahun-tahun, nggak akan terus hilang dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Apalagi sampai punya anak, melakukan semuanya bersama-sama. Ini udah bukan tentang kemesraan atau cinta saja, tapi tentang bagaimana di masa lalu satu kehidupan ini direncanakan untuk bersama. Jadi kalau menurut saya sih, nggak semudah itu dan jangan juga dibuat mudah. Harus difikirkan, dan kembali lagi di sini, manusia memang tempatnya berbuat salah. Tapi kalau Tuhan saja di sini memberikan kesempatan pertobatan, kenapa manusia tidak memberikan juga? Pesan dari Lady sendiri seperti apa sih Mas kalau dari pengalaman Mas sendiri? Sekarang ini lebih sabar, lebih tenang, karena semua amarahnya ini sudah tertumpah semua. Dia sudah kemarin juga jalan-jalan ke banyak podcast menceritakan, dan dia rasa sudah tidak ada sesuatu yang harus dia sudah mendapatkan kedamaiannya. Dan kini tinggal dia bersama Tuhan. Dia harus berserah, dia harus menanyakan apa yang terbaik. Dan dia harus berani untuk mengambilnya. Kadang yang terbaik yang diberikan Tuhan, itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, inilah yang harus juga dilakukan, beserta juga kemampuan Lady untuk, ini saran saya juga ya untuk teman-teman di sini yang sedang menuju ke perceraian, tapi suaminya ini mengaku dah tobat. Harus diberikan sebuah, kalau saya kira itu hitam di atas putih. Datang ke pengacara, dibuat perjanjian, di mana kalau terjadi dugaan perselingkuhan saja, maka pernikahan ini selesai dan sang suami ini harus menanggung semuanya dan tidak meminta hak asuh. Nah, kalau ini bisa dipastikan, ya sama seperti orang-orang Indonesia yang di Indonesia tuh ngerokok sembarangan, makan sembarangan, buang sampah. Tapi begitu dia ke Singapura, kenapa jadi tertib? Nggak ngerokok sembarangan, nggak ini. Karena mereka tahu dendanya itu besar. Dan kalau denda itu besar, maka mereka pasti tidak akan mau melakukan. Loh, artinya pria itu takut selingkuh bukan karena sayang, tapi karena takut didenda. Iya, satu dan lain hal seperti itu. Karena wanita dan pria itu memang melihat sesuatu itu berbeda ya. Dan memang ada jenis pria-pria yang memang genit, dan juga kalau seandainya ada kesempatan memiliki, misalkan bisa flirting dengan wanita lain, ya dia mengambil kesempatan itu. Nah, ini yang kalau menurut saya harus juga diperhatikan, selain perasaan yang saat ini sudah mereda, sudah tenang, dan mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sedikit mempertegas nih Mas, berarti saat ini Lady masih dengan apa yang menjadi keputusannya saat ini untuk bercerai dengan Randy ya Mas ya? Saya sih melihat ini sebenarnya sudah saya lihat dari beberapa konten yang lalu, dan saya pun dihujat karena Mas Darko dibayar ya, kok malah nggak setuju kalau Lady ini berpisah dengan Randy. Karena saya lihat anak-anaknya ini tadi loh. Karena saya melihat bahwa ya Randy dan Syahnas ini tidak punya jodoh. Dan kalaupun masa depannya mereka nanti istilahnya ditakutkan bersama, itu kayaknya hampir tidak mungkin. Maka kalau menurut saya, kalau memang hal itu tidak terjadi dan Randy ini misalkan di masa lalu tidak memiliki riwayat perselingkuhan dengan wanita lain, apakah kebaikannya ini terus kemudian terhapus dengan dosa yang terjadi di masa sekarang ini? Dan apakah perceraian ini juga diinginkan oleh anak-anaknya? Nah ini, jika ada satu keinginan untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi, apakah Randy ini tidak pantas untuk diberikan kesempatan terakhirnya? Ini Mas, soal Randy sendiri nih Mas, dia sudah mengakui bahwasanya dia menghapus tato, ya, bahkan menantang di ring tinju katanya. Iya, menantang di ring tinju juga. Sebenarnya itu bukan menantang di ring tinju sih Mas, lebih tepatnya kayak kalau mau menerima satu pukulan dari dia gitu kan Mas. Akankah dari kasus ini dia benar-benar menyesali gitu atas kasus ini gitu Mas dengan si Lady? Yang terjadi ini udah sebagai laki-laki kehormatannya sudah hancur.
seluruh wanita se-Indonesia, bahkan dia bilang sampai saudara-saudaranya di luar negeri pun tahu bahwa dia melakukan ini. Kalau menurut saya, kalau nggak kapok ya kebangetan lah. Tapi dia merasa bahwa ya ini satu hal yang dia pasti udah benar-benar nggak akan berani lagi. Karena kalaupun ini seandainya nggak dikasih kesempatan sekalipun, sebenarnya Randy ini sudah cukup, ya sudahlah, apapun yang terjadi dia terima. Asalkan keluarganya ini masih bisa diselamatkan. Tapi kalau yang itu saya sih berani jamin dia tidak akan mengulangi. Nah, ini soal ini Mas, kemarin juga Mama Ami juga sempat bercerita di salah satu ini, katanya dia menyebut bahwasanya ya udah kalau memang ada salah satu anak mama yang nyakitin, nggak apa-apa, cerai aja gitu. Mama Ami mendapatkan statement kayak gitu. Mungkin saat ini kondisi rumah tangganya Shahnaz dan juga JJ setelah mengetahui Mama Ami bilang kayak gitu mungkin seperti apa Mas? Page of Cups ini mereka nggak, ya kalau yang dari kartu ya, kalau dilihat dari sini sih sebelum Mama Ami pun seperti itu, mereka ini mencoba untuk menata ulang kembali, untuk mencoba memulai semuanya ini. Kalau dari perusahaan bahan bakar ini kan dari nol lagi gitu. Dan ini juga satu hal yang sepertinya mereka juga mencoba untuk mencari konsultan pernikahan untuk bisa mencari jalan yang terbaik agar ini bisa diteruskan. Dan saya pun juga mendukung. Sebenarnya tidak perlu adanya perceraian di antara mereka ini kalau ternyata memang ada maaf. Karena kembali lagi, keluarga yang harmonis dengan anak-anak di situ dan mereka sudah menikah sekian lama, masa gara-gara ini semua terus kemudian ini semua harus hancur. Dan lagi pula ini kan bukan perselingkuhan yang disebabkan karena dia tidak puas dengan pasangannya. Ini adalah kenakalan remaja yang telat di masa-masa yang sekarang ini terjadi, dan ya tidak patut untuk dibanggakan dan ditiru. Dan kalau ini memang sudah terjadi terus kemudian harus dimaafkan demi anak ya. Saya pikir apa sih yang nggak akan kita lakukan demi anak kita? Kalaupun ternyata kita harus memaafkan seseorang, walaupun di dalam hati perasaannya muak, jijik, dan sebagainya. Saya pikir orang yang berdosa paling besar sekalipun itu tetap mendapatkan, berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki apa yang dilakukannya di masa lalu. Saya pikir sih itu. Shahnaznya sendiri, akankah dia sudah benar-benar menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi gitu Mas? Di Eight of Cups, mengulangi atau tidak itu kita tidak tahu, karena ini pun terjadi bukan karena tidak puas dengan pasangan. Jadi kalau menurut saya itu ada satu hal yang memang masih dicari oleh yang bersangkutan. Satu hal yang memang masih kayaknya ini itu mungkin perasaan ingin bebas, atau mungkin perasaan ingin kalau menurut saya itu ada loh. Saya tidak membicarakan bersangkutan ya, tapi orang-orang yang setelah menikah, dia ini kaget dengan kehidupan, oh jadi ibu tuh seperti ini ya. Sedangkan di sisi yang lain dia masih harus melakukan aktivitas yang dia rasa dia masih inginkan di masa muda. Syuting, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan lawan jenis yang juga menarik, ngobrol sama mereka, terus hangout bareng. Jadi kalau menurut saya ini semua sangat disayangkan terjadi karena kesempatan. Sehingga kalau memang ini tidak ingin terjadi, maka kesempatan yang harus dihilangkan. Maka pilihan pekerjaannya ini tadi tidak bisa di pekerjaan ini tadi. Karena tipikalnya kalau di pekerjaan ini ada orang-orang itu yang lebih gampang untuk bucin, cinlok seperti tadi. Ada juga orang yang melihatnya profesional saja, dia mau dipasangkan dengan siapa-siapa, dia tidak akan memiliki perasaan. Walaupun mungkin kalau kita lihat ini kayaknya lebih pantas sama si ini deh dibanding istri aslinya gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ditanya masa depannya akan bagaimana, sebaiknya sih memilih tipe pekerjaan yang lain, yang walaupun di dunia entertainment. Tapi kalau syuting sinetron sampai berhari-hari, kayaknya akan sangat mungkin bisa mengarahkan ke potensi-potensi terjadinya hal yang sama. Berarti di sini Shahnaz ini sendiri mungkin bisa dikatakan belum siap ya Mas? Belum siap itu dalam arti kayak dia itu mempunyai karakter yang masih, maksudnya kan tadi Mas Denny bilang katanya kalau dia itu masih dia itu kalau misalkan syuting kan masih bisa ketemu sama lawan jenis gitu, masih bisa tanda kutip tuh masih bisa jatuh cinta lagi gitu.
untuk menerima juga keluarganya juga, maksudnya kayak masih belum belum bisa menerima kayak kalau misalkan berkeluarga tuh seperti ini gitu. Oke, dari Six of Cups ini saya ingin tegaskan bahwa yang kamu katakan itu framing. Framing menurut pengertian kamu. Nah, artinya nggak terus segala sesuatu yang terjadi ini bisa kita simpulkan. Karena pikiran manusia itu lebih banyak, nggak lebih gampang menyimpulkan sesuatu dengan cara gampang. Ada banyak faktor yang saya katakan tadi yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan biasanya hal-hal seperti ini itu dipicu oleh banyak hal-hal yang terjadi. Tidak bisa kita ngomong bahwa, oh dia ini begini akan begini. Jadi ada faktor-faktor lain yang terus kemudian itu membuat di saat sekarang memungkinkan sosok ini tadi jadi memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Misalkan, ada satu artis, dia ini gampang bucin, gampang cinlok, tapi dia juga nggak gampang untuk melabuhkan perasaannya ke orang lain gitu. Dia hati-hati sekali. Tapi ada yang lain yang misalkan dia ini sosok yang rindu perhatian. Biasanya ini adalah sosok yang juga tidak memiliki seorang ayah. Ya, kalau wanita nggak memiliki ayah itu kadang-kadang ada satu kalau saya bilang itu bukan fetis ya, lebih ke kebutuhan yang kalau ternyata ada seseorang yang memperhatikan dia itu kayak happy banget. Nah, ini kan bisa saja merupakan kombinasi dari banyak hal dibandingkan dengan hal yang tadi saya katakan itu, sehingga memungkinkan hal yang terjadi yang ini tadi. Jadi nggak terus berarti Syahnas seperti ini, kita nggak bisa pukul rata seperti itu tadi. Artinya banyak hal yang mempengaruhi. Tapi kalau boleh saya pindai, cara paling mudah untuk menghindarkan ini terjadi lagi adalah jangan syuting yang stripping setiap hari sampai akhirnya kesempatan ngobrol sama suami, sama anak itu hilang. Itu tadi. Dia itu kan sudah mau menerima Syahnas gitu. Itu apa memang benar kayak apa sih yang menjadi pertimbangan JJ gitu Mas, mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini? The Three of Wands, dia melihat masa depan yang juga sebenarnya akan lebih baik jika mereka ini bersama dibandingkan kalau mereka ini berpisah. Dan sebagai kepala rumah tangga memang kadang harus mengambil sebuah langkah yang memang orang lain nggak berani ambil. Dan dia harus mengambil resiko yang orang lain juga mungkin nggak berani ambil resiko. Dan jika memang yang dikatakan ini benar, artinya dia sudah mengetahui Syahnas ini seperti apa, dan dia mau untuk ya berkorban rasa demi agar semua ini terjadi, demi proses yang akan dijalani dan ya kebahagiaan yang atau harapan yang akan terjadi di masa depan. Perbedaan kita dibandingkan makhluk hidup yang lain itu adalah kita ini bisa memanage harapan kita. Kalau misalkan makhluk hidup lain kan nggak bisa. Kalau kita itu kan bisa misalkan, misalkan nggak apa-apa kerja jadi reporter di sini baru 1 tahun, tapi nanti berharap kalau 2 atau 3 tahun akan bisa dapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Padahal itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum terlihat, dan sesuatu yang ada di masa depan. Tapi waktu misalkan ada orang datang kepadamu, reporter yang saya tanya ini, terus kemudian menawarkan, mau nggak kalau pindah di pekerjaan lain dan jadi seorang misalkan mungkin seorang kreatif di sebuah konten kreator. Nah, saat kamu memilih untuk tetap di sini dan nggak pindah karena sebuah harapan kamu akan memiliki masa depan yang lebih baik, itu kan yang disebut sebagai, yaitu tadi memaintain sebuah harapan ini tadi. Apakah ada yang menjamin? Tidak ada. Tetapi harapan yang muncul ini tadi adalah harapan yang kalau menurut saya, kalau ini dipegang teguh, akan berbuah sesuatu yang akan manis nantinya. Dan ini tadi adalah bacaan saya tentang Lady Nayon, juga Randy, dan melipir sedikit kepada Syahnas dan juga JJ. Apapun itu, tujuannya bukan untuk membicarakan mereka. Ini adalah ranah pribadi mereka yang tahu. Perasaan mereka, mereka yang mengetahui dan merasakan, tapi dari fenomenanya, kita akan mencoba untuk mencari apa yang membuat mereka mengambil langkah tersebut, dan untuk kalian semua yang mungkin sengaja atau tidak terjebak dalam kondisi yang serupa, bisa mengambil langkah dengan mengambil sebuah percontohan dari yang terjadi agar hal yang buruk bisa dihindari dan hal yang baik bisa didapatkan. Terima kasih. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. All the best untuk kalian semua, juga untuk Syahnas, JJ, Randy, dan Lady, dan juga keluarganya. Dan semoga kita diberikan kesabaran
atas apapun masalah yang ada di dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.